Baik, kita lanjutkan bagian 3 tentang praproses. Sebelumnya kita sudah membahas tentang statistik deskriptif sama statistik inferensi ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, sebelum menganalisis data lebih lanjut penting untuk melihat data berdasarkan sifatnya, karena data yang berbeda itu eh, akan diproses dengan cara yang berbeda juga gitu. Yang ada dua kelompok besar, pertama non metrik dan yang kedua metrik. Non metrik ini mirip seperti kategorikal lah, adalah kategorikal. Contohnya ini nominal. Nominal ini yang tidak terurut, warna kemudian merah, hijau, kuning, biru ya, dan pekerjaan. Kemudian ada binari. Binari ini cuma dua nilainya, true false, 01, ada atau tidak ada, laki-laki perempuan. Ini dilihat lagi ada simetris dan asimetris ya. Yang simetris itu contohnya gender, laki-laki dan perempuan itu sama. Sedangkan yang asimetris itu contohnya adalah positif, misalnya positif COVID, positif kanker, itu pasti bobotnya lebih besar. Kehamilan juga sama. Cuma kalau kehamilan positif itu artinya baik ya. Yang ke berikutnya adalah yang ordinal. Jadi kalau ordinal ini ada urutannya, pangkat atau misalnya pendidikan SD, SMP, SMA, itu ada urutannya. Kemudian yang metrik ya. Yang metrik ini adalah interval scale. Kenapa disebutnya interval? Karena kita bisa kurangi gitu. Contohnya suhu dalam Celsius dan Fahrenheit. Uh, Beda antara 20 derajat dengan 10 derajat itu adalah 10 derajat. Beda antara 20 derajat dengan 15 derajat adalah 5 derajat. Jadi kita bisa tahu scale-nya ya. Cuma perbedaannya adalah di sini dia tidak punya true zero. Maksudnya tidak punya 0. 0 derajat itu ya suhunya 0 gitu ya. Beda. Jadi pada saat kita bilang 20 derajat, kita tidak bisa bilang bahwa 10 derajat 20 derajat itu dua kali lebih hangat daripada 10 derajat. Jadi tidak bisa dikali dan dibagi, dibuat rasionya. Itu yang interval scale karena dia tidak punya true zero ya. Nah, sebaliknya adalah yang rasio scale. Jadi kalau yang rasio scale itu memang ada nolnya. Jadi pada saat kita bilang 150 cm itu dua kali lipat 75 cm itu bisa. Jadi bisa ada rasionya. Jadi karena memang dia punya 0 gitu ya. Kalau 0 cm artinya tidak ada ya. Contohnya tinggi, berat, durasi. Suhu sendiri kalau kita pakai Kelvin itu bisa punya 0. Jadi pada saat 0 Kelvin itu artinya semua molekul berhenti bergerak ya. Jadi kalau Kelvin itu punya true zero. Oke lah, yang berikutnya adalah ya sudah ya, interval sama rasio. Nah ini ada lagi, kita bisa lihat dari sudut pandang diskrit atau kontinu ya. Ordinal, nominal, integer itu contoh yang diskrit. Sedangkan kalau yang continuous itu adalah yang menggunakan floating point ya. Jadi kalau kita bicara pecahan, satu antara 1 dan 2 itu tidak terhingga di dalam 1,1, 1,2, 1,3, 1,11, 1,112 dan seterusnya. Itu continuous. Oke, ini tentang sifatnya ya. Nah, kita lanjut setelah kita pahami datanya. Ada 3 hal yang bisa dilihat. Yang pertama adalah central tendency ya. Jadi data itu cenderung ke arah mana. Ini bisa dengan rata-rata, mean ya, median, modus. Kemudian nanti kita lihat ketersebarannya, sejauh mana variasi ada pada data tersebut. Kemudian kita juga menggunakan berbagai chart ya, pie chart, line chart dan seterusnya. Kita akan bahas lebih detail.
Oke, sebenarnya udah pada pernah mendapat materi pasti ya, rata-rata, menghitung rata-rata, median, modus. Mungkin untuk mengingatkan, kalau rata-rata saya pikir sudah tahu semua. Median itu caranya diurutkan. Jadi kalau kita punya 10 data, kita urutkan, makanya kita akan ambil data ke-5 dan ke-6, lalu kita bagi 2, itu adalah mediannya. Kalau 11 data, berarti kita ambil data ke-6-nya ya, yang tengah-tengah, itu median. Nah, biasanya kalau datanya asimetrik, maksudnya datanya tidak kurva normal ya, tapi misalnya ada terlalu kecil atau terlalu besar, maka median akan lebih cocok karena dia akan akan mengabaikan nilai-nilai yang ekstrim gitu. Ya, jadi contohnya kalau misalnya tinggi badan rata-rata 150, 120, tentunya tiba-tiba ada yang 2 meter lebih gitu ya, itu nanti bisa mempengaruhi rata-rata. Jadi sebaiknya gunakan median biasanya. Sedangkan kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul ya. Oke, jadi ini kita misalnya kalau misalnya di prodi kita bisa lihat prodi mana yang gendernya lebih banyak laki-laki atau gendernya lebih banyak perempuan. Nah, ini pakai modus lebih mudah untuk dilihat ya. Nah, pemahaman terhadap ini akan penting dalam praproses karena kita bisa tahu jadi nilai-nilai yang masuk akal di dalam atribut itu apa gitu ya. Jadi kalau misalnya gaji yang masuk akal ya misalnya antara rentang 4 juta sampai 20 juta misalnya. Tapi kalau ada gaji yang misalnya 500.000, nah itu pasti mencurigakan. Atau gajinya misalnya 10M, walaupun ada, tapi itu perlu dilihat kembali. Nah, dengan menggunakan mean, median, mode, ini kita akan lebih paham tentang datanya. Oke, kemudian ini juga yang sering digunakan. Jadi median itu di tengah, Q2, kuartil itu dibagi 4 ya, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kalau percentiles ya dibagi 100. Ini yang paling umum ya, persen. Mungkin yang paling umum sebenarnya persen. Nah, ini hubungannya. Jadi kalau Q1 itu artinya 25%, Q2 itu 50% atau median, Q3 itu 75%. Nah, ini sering digunakan. Nah, ada chart yang bisa langsung menampilkan 5 angka ya sekaligus. Jadi ini chart yang powerful. Dengan chart ini kita bisa tahu data itu mediannya di mana, Q3-nya di mana, Q1-nya di mana. Ini mediannya Q2 ya. Kemudian ini maksimum, ini minimum. Nah, jadi maksimum, minimum, Q1, Q2, Q3, 5 angka. Nah, dengan cara ini kita bisa lihat mana yang outlier. Jadi kalau di luar ini, di luar maksimum bukan maksimum, minimum ya. Jadi kalau ada data baru yang di luar maksimum dan minimum, kita bisa lihat ini adalah outlier. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya.